Kenalkan, saya Linda Teresia Sinaga dengan NIM 7192441002. Nah, di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai ketiga permasalahan yang sudah diberikan dalam soal ujian akhir semester mata kuliah ekonomi sumber daya alam. Nah, mengenai permasalahan nomor 1, yaitu mengenai permasalahan hutan mangrove yang ada di Sumatera Utara, menurut saya permasalahan ini bisa dikatakan permasalahan yang cukup serius karena masalah hutan mangrove ini sudah berlangsung kurang lebih selama 30 tahun terakhir ini. Nah, menurut saya di sini permasalahan ini sudah pantas di sini pemerintah memberikan perhatian yang lebih lagi dalam mengatasi permasalahan ini karena hutan mangrove ini merupakan suatu yang pemanfaatannya itu berpengaruh dan besar manfaatnya bagi Indonesia, bahkan juga bagi wilayah pesisir pantai tersebut. Jadi menurut saya hutan mangrove ini kan seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatannya itu banyak, seperti salah satunya untuk menjaga ekosistem alam dan juga pemanfaatan secara ekonomi. Nah, salah satu pemanfaatan dalam ekosistem ini, sini hutan mangrove bisa dijadikan sebagai tempat berkembang biaknya biota seperti kepiting, seperti udang, yang kemudian nanti dari hal tersebut bisa kembali kita manfaatkan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Nah, selanjutnya hutan mangrove ini juga dapat menjaga ekosistem dan juga dapat dapat melindungi wilayah pesisir dari adanya tsunami seperti itu. Nah, jadi hutan mangrove ini merupakan ini seharusnya bisa kita jaga karena hutan mangrove di Indonesia ini, di Sumatera Utara ini juga merupakan salah satu hutan mangrove yang besar di dunia. Jadi menurut saya di sini perhatian pemerintah harus segera dipenuhi lagi. Selanjutnya nomor 2 mengenai pencemaran air di Sungai Deli. Nah, menurut saya pencemaran ini kan terjadinya karena adanya limbah-limbah padat dan limbah cair dari yang berasal dari industri maupun dari pasar ataupun kegiatan lainnya. Nah, menurut saya di sini kita ambil saja contohnya perusahaan industri di sini seharusnya sudah memiliki rencana pengolahan limbah supaya limbah itu tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Menurut saya di sini setiap industri juga harus memiliki pengolahan sampah yang baik. Misalnya limbah padat pengelolaannya dijadikan seperti pengolahan didaur ulang kembali, ataupun bisa saja ini dijadikan kompos, juga bisa dijadikan kompos pengelolaannya. Selanjutnya limbah cair juga bisa dilakukan pengelolaan, misalnya melalui penyaringan terlebih dahulu sebelum dibuang ataupun ditimbun. Dan di sini pihak industri itu tidak boleh membuang sembarangan. Di sini mereka harus memiliki tempat pembuangan limbah khusus. Mengenai permasalahan nomor 3 mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di Kota Medan. Nah, saya juga setuju bahwa salah satu penyebab dari pencemaran ini adalah karena masih kurangnya infrastruktur dari pengelolaan sampah itu sendiri. Namun disinilah peran dari pemerintah itu harus dijalankan. Di sini pemerintah harus menyediakan atau melengkapi infrastruktur yang diperlukan dalam pengelolaan sampah. Nah, selain itu di sini juga kita tidak boleh hanya menuntut peran dari pemerintah saja, namun juga di sini masyarakat harus sepenuhnya melaksanakan perannya dan menyadari akan pentingnya membuang sampah itu dengan tidak sembarangan. Di sini kesadaran dari masyarakat itu sendiri sangat penting. Di sini masyarakat perlu menyadari bahwa kita sendiri juga harus bisa melakukan atau melindungi ataupun melestarikan lingkungan kita sendiri dimulai dari hal kecil. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh menumpuk sampah misalnya di sungai ataupun di pinggir-pinggir parit. Untuk itu sebenarnya di sini peran pemerintah dan masyarakat itu harus bersatu. Di sini masyarakat dan pemerintah harus sama-sama membangun dan melestarikan lingkungan kita, lingkungan di Kota Medan dengan baik.
Terima kasih.